Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai kelas ke-13, pertemuan ke-13 untuk PT Mikro ya. Materi hari ini ialah mengenai oligopoli, pasar oligopoli. Mau menyapa? Enggak. Oke. Maaf tidak mau. Oke, saya share screen dulu ya. Jadi judul hari ini adalah Competition Among the Few. Alias kompetisi dari beberapa pihak ya, few, beberapa orang. Oke, saya pindah dulu ke kiri, mengganggu. Jadi, kita mau ngomongin kan kalau kita bicara mengenai monopoli ya, jadi soal dalam pasar review sedikit ya. Jadi pasar ada dua macam, pasar persaingan sempurna, perfect competition. Yang kedua adalah imperfect competition. Nah, dalam kelompok imperfect competition ya yang dicirikan dengan kemampuan mengontrol harga itu ada yang paling ekstrim, yang paling kuat kemampuan mengontrol harganya yaitu monopoli. Pasar yang ada satu pemain ya, hanya satu pemain. Tapi pasar model ini cenderung jarang ya ketemu pasar yang benar-benar monopoli, itu jarang sekali. Yang nomor dua yang di bawahnya yang kuasa pasarnya market power ya atau apa namanya kemampuan kontrol harganya itu tidak sebesar monopoli ialah oligopoli. Nah, makanya dalam pasar persaingan sempurna dalam imperfect competition itu kan kita melihatnya dari market power atau kuasa pasar ya, artinya seberapa besar kemampuan perusahaan-perusahaan ya, sekelompok kecil perusahaan ini atau sang monopolis dalam mempengaruhi harga. Nah, untuk bisa mengukur kekuatan pasar atau market power, para ekonom mengembangkan ukuran ya, measure of market power ya. Nah, salah satu ukuran yang sering dipakai yang paling sederhana adalah namanya concentration ratio atau ya, concentration ratio. Nah, ini adalah ukuran yang paling umum yang digunakan untuk mengukur market power ya. Market power dalam sini didefinisikan sebagai ini agak kotor kacamata saya sebentar. Saya bersihkan dulu. Di market power adalah suatu kemampuan degree of control, the degree of control that a single firm or small number of firm have over the price and production decision in an industry. Jadi suatu derajat kontrol yang dimiliki satu perusahaan atau beberapa perusahaan atas harga dan keputusan produksi dari seluruh industri ya. Ketika dia pasarnya pure monopoly maka 100%. Jadi dia punya kekuatannya 100%. Ketika dia perfect competition 0%. Jadi satu perusahaan tidak bisa mengaruhi harga dan output di level industri ya. Karena satu perusahaan itu kecil banget dibandingkan industri tadi. Sebenarnya kalau monopoli ya perusahaan adalah industri itu sendiri ya, hanya ada satu perusahaan dalam industri tadi. So the industry is the firm itself, the monopoly firm itself. Oke, nah yang kita pakai di sini biasanya adalah concentration ratio itu ada istilahnya CR4, CR4. Jadi concentration ratio dari 4 firm terbesar. Ya. Nah, kemudian ada juga yang menambahkan apa namanya? Kita lihat ya, kita lihat segini ini. Ini adalah di tabel ini adalah beberapa macam produk dari mulai cigarettes atau rokok, otomobil, mobil ya, sampai mesin shops ya atau apa itu namanya mesin di pertokoan ya, kayak kayak mesin kasir dan lain-lain ya. Oke, kita lihat. Jadi ini yang warnanya abu-abu ini adalah market share atau pangsa pasar dari 4 perusahaan terbesar ya. 4 terbesar. Nah, terus yang warnanya agak gelap ini, abu-abu gelap ini adalah market share dari 4 perusahaan berikutnya ya. Jadi ini bisa bilang mungkin CR8 gitu ya. CR8. Jadi CR
8 berarti kalau CR 8 artinya konsentrasi ratio dari 8 perusahaan terbesar gitu ya. Kita lihat. Jadi atau mungkin ada CR41 gitu sama CR42-nya. Kalau CR41 itu adalah CR4 firm terbesar pertama, CR42 apa namanya pangsa pasar dari 4 firm besar berikutnya ya. Kita lihat untuk pasar rokok. Ya ini di US kembali lagi contohnya di US. Rokok itu ternyata 4 perusahaan terbesarnya itu adalah 95%. Di 4 perusahaan terbesar dalam industri rokok itu memiliki pangsa pasar 95%. 4 besar berikutnya adalah 4%. Ya, 4%. Jadi kecil ya, sangat kecil. Nah, kalau dijumlahkan CR8-nya, jadi pangsa pasar buat 8 perusahaan terbesar itu 94 tambah 95 tambah 4, 99%. Nah, 1%-nya dibagi oleh perusahaan lain, nggak tahu berapa jumlahnya ya. Kalau misalnya jumlahnya ada 10, berarti 2 perusahaan lainnya. Tapi kalau jumlahnya 100, berarti 92 perusahaan lainnya hanya menguasai 1% dari pangsa pasar. Ya, udah kebayang ya bagaimana concentration ratio menunjukkan seberapa besar kekuatan pasar dari suatu perusahaan. Jadi yang kedua, kita lihat mobil ya. 4 perusahaan terbesar menguasai 85% pangsa pasar, 4 perusahaan terbesar. 4 perusahaan berikutnya hanya 11%. Jadi kalau kita hitung CR8-nya, 8 perusahaan terbesar itu adalah 96%. Ya, 8 perusahaan terbesar. Nah, sisanya itu cuma kebagian 4%. Nah, berapa perusahaan? Nggak tahu, 4% bisa jadi 10 perusahaan, bisa jadi 20 perusahaan. Yang jelas sisanya, nah, jadi ya, terus kita lihat yang kita lompat aja contoh yang paling ekstrim machine shops. Di machine shop 4 perusahaan terbesar hanya menguasai 5%. Ya, 4% besar menguasai 5%, 4 hampir 1% gitu ya. 5%. Ya. Sedangkan 4% perusahaan terbesar berikutnya cuma 2%. Nah, berarti 5 tambah 7, 2, 7%. Jadi 8 perusahaan terbesar menguasai 7%. 8 perusahaan terbesar menguasai 7% pasar. Jadi 93% sisanya dikuasai oleh perusahaan lainnya. Jadi sangat kecil ya, kemampuan cuma 5% ya. Kalau misalnya ada 100 perusahaan ya, 100 perusahaan bukan 100%, tapi 100 perusahaan di dalam pasar ini, ya, kalau ada 100 perusahaan di pasar ini, berarti bisa dibilang hampir kecil sekali kan, hampir merata mungkin itunya. Pangsa pasarnya satu perusahaan bisa menguasai 1% sampai gitu ya. Oke, ya, jadi kita baca gambarannya kenapa kok CR4 ini mengukur semakin besar pangsa pasar yang dimiliki oleh 4 perusahaan terbesar, berarti semakin kuat kontrol perusahaan terhadap pasar tadi, gitu kan? Karena hanya ada beberapa firm besar yang menguasai hampir seluruh pasar, ya kan? Nah, ada lagi yang ukuran lainnya ya, ini ada dari concentration ratio, ada lagi namanya Herfindahl Index. Nah, ya ini nggak ada, silahkan dicari sendiri rumusnya ya. Tapi intuisi dari Herfindahl Index ialah dia menunjukkan pasar ini ya dengan beberapa jumlah pemainnya itu seakan-akan ada berapa perusahaan sih gitu loh. Jadi misalnya kalau apa namanya satu per CR ya itu. Jadi seakan-akan hanya ada kalau Herfindahlnya satu. Jadi seakan-akan hanya ada satu perusahaan di pasar itu, walaupun mungkin banyak pemain. Herfindahlnya 2, seakan-akan hanya ada 2 pemain di dalam pasar, walaupun pemainnya banyak gitu loh. Jadi semakin tinggi Herfindahl Index, semakin semakin menuju perfect competition, semakin rendah Herfindahl Indexnya semakin menuju ke imperfect competition dari monopoli ya. Itu adalah cara kita mengukur market power. Apakah pasarnya ini cenderung ke oligopoli, monopoli, atau ke arah perfect competition ya.
dengan menggunakan ini ukuran measure dari market power, yaitu concentration ratio dan Herfindahl index, dua yang paling sering dipakai. Oke, kembali sedikit untuk melihat natur dari imperfect competition, ya. Ada cost, ya, ada barrier to entry, barrier to competition, dan strategic interaction, ya. Jadi cost-nya, ya, dalam imperfect competition market seringkali ditemui cost yang sifatnya itu mengalami economies of scale, artinya ada keuntungan dari memiliki skala produksi yang besar, ya, karena skala produksi yang besar itu bisa menekan biaya produksi rata-rata atau biaya produksi per unit barang dengan skala usahanya semakin besar. Yang kedua, few firms can profitably survive. Hanya beberapa perusahaan yang bisa survive dan tetap menghasilkan profit. Nah, kemudian ada juga, jadi ini emang naturnya, ya. Jadi natur dari, ya, habitatnya emang seperti itu. Natur dari industri ini emang cost structure-nya itu bersifat economies of scale, sehingga membuat hanya beberapa perusahaan yang bisa bertahan di pasar dengan tetap untung. Ya, jadi secara alamiah, ya. Yang berikutnya adalah barrier to competition. Ada hambatan untuk berkompetisi. Jadi berhubungan sama yang teman-teman tadi. Karena perlu economies of scale yang besar, jadi untuk bisa masuk pasar perlu investasi yang besar. Akhirnya susah, nggak semua orang punya dana sebesar itu untuk bisa masuk ke pasar. Jadi barrier to competition bisa berangkat dari masalah cost structure, ya, yang sifatnya alamiah. Yang kedua, tapi juga bisa barrier to competition juga non alamiah, misalnya dengan advertising cost. Jadi beberapa perusahaan di pasar ini mungkin misalnya oligopoli gitu, ya, dia kemudian spending money banyak banget untuk iklan. Jadi konsumen sudah diblok pikirannya, ya, dikepung dengan iklan-iklan dari perusahaan yang ada di pasar ini. Jadi kalau perusahaan baru mau masuk, mereka harus invest advertising yang besar untuk merebut brand royalty dari pemain lama. Itu ongkosnya besar. Nah, itu yang sifatnya bisa dibilang nggak benar-benar natural, ya, karena kan itu kan keputusan perusahaan, ya, untuk menghabiskan berapa sih yang mau dihabiskan untuk advertising gitu kan. Jadi lebih ke strategi untuk menghalangi entry. Tapi kalau tadi cost structure, ya, yang non advertising, ya, itu ya alamiah, memang struktur produksinya mungkin mesinnya memang besar, jadi memang harus hanya efisien. Kalau produksinya produksi massal, ya, itu memang secara natural seperti itu. Oke, yang berikutnya hambatan masuk selain dari struktur biaya yang mengalami economies of scale yang besar, large economic scale, juga government restriction. Ini sudah kita bahas minggu lalu, ya. Jadi ada pemerintah memberikan restriksi untuk perusahaan lain masuk ke pasar, misalnya kayak paten kemarin. Jadi diberikan hak monopoli sementara sehingga dia bisa menjadi monopolis karena nggak ada barrier to entry buat perusahaan lain karena paten tadi. Atau yang lain, peraturan soal PLN, gitu kan. Memang industri-industri yang didesain untuk jadi monopoli oleh pemerintah, kayak Pertamina misalnya, gitu, ya, seperti itu. Jadi itu dua karakter dari imperfect competition. Yang ketiga ialah strategic interaction. Nah, ini terutama berlaku untuk pasar-pasar yang bukan monopoli, tapi ya oligopoli, monopolistic competition. Ada interaksi strategik, ya, ada interdependence, ada kesaling tergantungan beberapa firm yang beroperasi di pasar tadi. Jadi bisnis dari setiap perusahaan tergantung dari perilaku lawannya. Jadi gitu, ya. Jadi bagaimana lawannya dalam industri ini mengambil pilihan, mengambil tindakan, mengambil strategi, itu mempengaruhi keuntungannya, mempengaruhi kerugiannya. Jadi saling tergantung. Jadi perusahaan ini pun dalam mengambil keputusan dia akan melihat lawannya ngapain, ambil tindakan apa, dia akan mengambil keputusan berdasarkan keputusan yang diambil lawan dan sebaliknya. Jadi ada interdependensi dalam pengambilan keputusan untuk produksi.
Oke, jadi itu natur dari pasar imperfect competition ya, ya terutama untuk oligopoli dan monopolistic competition ya. Kalau tadi monopoli mah nggak ada strategic interaction karena dia main tunggal, dia sendirian. Nah, kita hari ini bahas mengenai oligopoli. Oke, oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya sedikit penjual. Jadi kuncinya ya, sedikit penjual yang menawarkan produk bisa serupa, bisa identik. Doesn't matter. Mau serupa, yang penting adalah hanya sedikit pemain. Nah, kita lihat ada suatu namanya perilaku strategik dalam pasar oligopoli. Jadi keputusan perusahaan tentang berapa harga yang akan ditetapkan atau berapa kuantitas yang akan ditetapkan akan dapat mempengaruhi perusahaan lain, ya, mempengaruhi dan kemudian menyebabkan mereka bereaksi. Jadi keputusan individu yang dilakukan perusahaan untuk menentukan harga dan kuantitas produksi akan mempengaruhi akan direspon oleh perusahaan lain dalam pasar. Dan perusahaan itu sendiri akan mempertimbangkan reaksi dari lawannya ketika dia mengambil keputusan. Nah, untuk memahami perilaku perusahaan dalam pasar oligopoli, ekonom sudah mengembangkan suatu teori yang unik ya, yang awalnya dimulai untuk menjelaskan interaksi antar perusahaan dalam pasar oligopoli awalnya, tapi ternyata prinsip-prinsip dalam teori ini ternyata bisa diaplikasikan dalam banyak konteks di kehidupan. Nah, teori itu adalah namanya game theory, teori permainan ya. Studi tentang bagaimana agen berperilaku dalam situasi strategik. Teman-teman, jadi yang di bisnis bukan di economics, yang tertarik dengan game teori bisa belajar magic. Magic itu manajemen strategik. Nah, di manajemen strategik Anda akan banyak belajar mengenai game teori dan bagaimana aplikasinya dalam dunia bisnis. Oke, kita mulai dengan contoh ya, supaya ilustrasi supaya Anda bisa paham soal perilaku oligopoli. Kita mulai dengan oligopoli yang paling sederhana yaitu duopoli, hanya dua pemain. Ya, kata oligopoli ini dalam buku textbook tidak secara pasti dibilang berapa sih maksimum perusahaan yang beroperasi di pasar sehingga bisa dibilang oligopoli gitu kan. Kalau kita lihat dari ukuran tadi market power tadi soal concentration ratio itu kan secara implisit bilang 4 ya. 4 atau 8 itu untuk menentukan oligopoli ya. Tapi ada juga yang bilang 10 sampai 15 itu masih dibilang oligopoli ya. Jadi belum ada suatu keputusan yang baku tentang berapa sih maksimum perusahaan dalam pasar ya sehingga bisa dibilang oligopoli gitu kan ya. Kalau di atas itu nggak oligopoli, di bawahnya oligopoli, itu nggak ada. Yang jelas oligopoli beberapa pemainnya. Paling sederhana ialah duopoli, pemainnya cuma 2 ya. Ini sekarang 2 perusahaan duopoli penjual ponsel atau HP di kota kecil. Ya, nah kota kecil ini memiliki 140 penduduk ya. Terus 2 perusahaan ini AT&T ya, ini perusahaan di US, ini multinasional kayaknya di Australia juga ada. Dan Verizon, mungkin kalau di Indonesia apa ya, mungkin kayak Telkomsel sama Smartfren gitu ya. Oligopoli dengan 2 perusahaan. Nah, biaya tetap perusahaan, jadi fixed cost-nya 0. Jadi ini buat belajar ya, kita sederhanakan. Jadi fixed cost sama dengan 0, marginal cost tambahan cost tiap tambahan 1 unit penjualan atau produksi adalah $10. Nah, kita lihat. Ini adalah tabel kuantitas dan tabel harga. Ya, kita lihat bahwa ternyata kuantitas ini mempengaruhi harga. Semakin kecil jumlah produksinya atau penjualannya, harganya semakin mahal. Ya, nah, semakin mahal harganya ya. Ini kebalikannya ya. Sebaliknya, berbalik. Kalau semakin kecil, semakin besar produksi, harga semakin murah. Ya, itu kan hukum permintaan ya, penawaran. Jadi karena jumlah pemainnya kecil, mereka bisa mendrive industri.
Kalau mereka mau bikin harga murah, mereka produksi banyak. Kalau mereka bikin harga mahal, mereka produksinya sedikit. Ya, oke kita lihat. Nah, kita lihat berapa pendapatannya. Pendapatannya adalah P kalikan Q. Ya, pendapatan itu berapa harga jual per unit kalikan payune piro, lakunya berapa, ya kan? Maka dapat 0 kalikan 140, 0. 5 kali 130, 650 dan seterusnya sampai yang kuantiti 50 harganya 45 dapatnya 2250. Itu dapat revenue-nya ya. Lanjut cost. Nah, biayanya ya. Cost-nya ini tadi ini purely fixed cost, variable cost karena fixed cost-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini cost-nya 140 ini diambil aja ya, diambil taken as given aja ya. Kita nggak menentukan berapa fixed cost-nya ya. Oke. 10. Ini kan kelihatan nih. Ini kan dia kuantitinya kan per 10 ya. Ini kan 10 ya, 10 ya. 10 ya kan? Makanya kan ini kan dari ini ke sini kan 10 ya kan? 10 ya, ini juga 10 gitu kan. Itu ya. Apa fixed cost-nya? Cost-nya ini kan ya ini 100 ya kan? 100 ya kan? Makanya marginal cost MC kan delta total cost dibagi sama delta quantity. Nah, ini kuantitinya naik per 10-an ya. Cost-nya naik 100-an. Jadi 100 bagi 10 kan dia konstan terus kan. 10 terus marginal cost-nya ya. Oke, yang kemudian profit. Profit adalah revenue dikurangi sama cost. Ya, R dikurangi sama cost. Di mana R itu revenue ya. Dikurangi C, cost. Sorry kok di situ nulisnya. Nulisnya harusnya di sebelahnya dong. Biar nggak bingung. Oke, tulisnya di sini. Warnanya ganti ya, biar kelihatan lain. Revenue R dikurangi C. Ya, itu adalah profit. Ya, di pertama revenue-nya 0, cost-nya 140, min 140. Nah, ini saya ada jangganya. Kalau kalian teliti loh, Pak, itu kan betul. Dan ini kan betul ya. Sorry. Tadi saya pikir Q-nya 0, enggak, Q-nya 140 ya. Q-nya 140, harganya 0. Nah, harga 0. Ini kembali lagi nih hipotesis ya, enggak mungkin lah harga sama dengan 0 ya. 140 kalikan 0 kan revenue 0, cost-nya 1.400. Maka minus rugi ya. Di sini revenue-nya 650, cost-nya 130 minus 650. Ini 0. Cost-nya sama revenue-nya. Baru di sini kemudian profit 550 ya. Ini kurangi ini 550 dan seterusnya. Ya, oke. Sampai sini ya. Itu adalah struktur pendapatan dan biaya dan profit untuk industri. Kita ini ngomongin industri ya, industri penjualan di kota kecil tadi ya. Nah kan, oh ya, ini kenapa kok 140 Pak di sini ya? Karena tadi kan 140 penduduknya, ya kan? Jadi ini kalau misalnya dua perusahaan ini menjual ke semua orang di kota itu kan ada 140 orang kan di kota ini, maka kuantitinya 140, artinya semua orang di kota ini dapat 1 HP ya. Oke, ini ganggu ya, saya hapus dulu nih gambarnya. Oke, lanjut lagi. Oke, tadi apa namanya, ini kan jadi kalau misalnya ini pasar kompetitif, ingat pasar kompetitif itu kan ini P sama, kalau seandainya ini suatu pasar yang kompetitif maka dia akan jualnya P sama dengan MC. Nah, kita tahu tadi dari slide sebelumnya MC sama dengan 10 ya, MC itu sama dengan 10. Kenapa Pak di pasar persaingan sempurna P sama dengan MC? Lihat video sebelumnya. Oke. Nah, lihat berapa P sama dengan 10. Mana? Nah, ini dia. P sama dengan 10. Pada saat pasar persaingan sempurna, profit sama dengan 0. Iya, betul. Ya kan? Karena di pasar persaingan sempurna, profit itu sama dengan 0. Ya. Normal profit. Nah, jadi pada apa? Kalau sehari ini suatu pasar persaingan sempurna, maka harga akan 10, kuantiti akan sebesar 120, dan profit sama dengan 0.
Itu ketika pasarnya bersifat kompetitif. P sama dengan MC. Nah, kalau monopoli, naturnya apa? Maximizing profit kan, cari profit yang paling gede. Nah, 1.800 nih yang paling gede. Ya. Jadi kalau ini suatu pasar monopoli, dia akan beroperasi pada quantity 60 dan price 40. Nah, kalau ada yang penasaran, apa tuh kemarin kalau kan sebentar ya, saya cek dulu. Di sini MR-nya berapa? ML-nya 100 dikurangi 150. Ini ke sini. MR-nya ke sini 50 ke 10. 50 dibagi ya. Oke, never mind. Jadi itu ya, ini kan maksimum profitnya sebesar 1.800 ya, 60-40 ya. Maka pada ketika ini hanya seandainya monopoli hanya satu perusahaan, maka dia akan berproduksi sebesar 60 sehingga menghasilkan price sebesar 40 ya. Price-nya sebesar 40. Nah, kemudian akan mendapatkan revenue sebesar 240 ya kan. Nah, cost-nya 600, maka dia akan maximum profit 1.800 kan, ini yang paling tinggi di sini kan ini kalau monopoli outcome ya. Nah, jadi gimana kemudian kalau duopoly punya dua pilihan, dia mau kolusi, kong kali kong kerjasama. Kalau ada kolusi, ada kesepakatan. Kolusi itu kesepakatan antara perusahaan di pasar tentang berapa jumlah yang akan diproduksi. Ya, kamu produksi berapa, aku produksi berapa, kita jual harganya berapa. Nah, ada kesepakatan tentang price dan quantity ya. Jadi dua pemain tadi AT&T and Verizon dapat, ya sudah kita kalau gitu kita pasang supaya maksimum. Kita mau keuntungannya maksimum buat kita berdua. Ya udah, kita menyetujui untuk masing-masing menghasilkan setengah dari hasil monopoli. Ya kan? Jadi ya kalau mau untung paling gede kan di sini. Untung paling besar kan untungnya monopolis ya kan? Untungnya monopolis di siti ini. Akan di mana ya biar kelihatannya lebih jelas. Kalau mau untung paling gede ya ini. Maka harus ambil ini kalau mau untung paling gede, ya kan? Nah, yuk kita buat aja, kita desain seakan-akan ini pasar monopoli, gitu. Karena kita mau untung yang kita setting supaya untung paling gede buat industri, untungnya bagi dua, ya kan? Karena ketika kita pilih level quantity yang selain ini kita pilih, maka itu profitnya akan lebih kecil. Dan kalau dibagi dua ya lebih kecil. Kalau kita mau untung yang paling gede ya udah kita setting aja di sini. Kita kunci di price dan quantity ini supaya kita dapat untung sebesar ini terus kita bagi dua. Ya. Oke, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi dia akhirnya kalau dia monopoli maka dia akan memutuskan agar berproduksi sebesar ini dibagi dua aja nih, 60 ya. Kita produksi level industri supaya dapat monopoli harus Q sebesar 60. Kita bagi dua. Masing-masing perusahaan produksinya 30. Berarti kalau gitu total industri Q-nya 60 ya kan? 60 sehingga kalau 60 P-nya sebesar 400 ya kan, P-nya sebesar 40 ya, P-nya 40 sehingga profitnya 900 untuk tiap perusahaan, kalikan 2 untuk level industri sebesar 1.800 ya, seperti itu. Sebentar ya. Nah, oke. Oke, kemudian lanjut ya. Lanjut sebentar. Oke, lanjut ya. Jadi tadi kalau keputusannya untuk kolusi. Nah, yang kedua ialah ya ada kolusi, ada kartel. Kalau kartel itu adalah, kalau kolusi adalah suatu tindakannya. Jadi beberapa perusahaan berkolusi, ya ada suatu kesepakatan untuk bertindak bersama. Ada kartel. Kalau kartel ini adalah organisasinya ya, sekelompok perusahaan yang bertindak serempak ya. Kartel itu kelompok ini. Tindakannya kolusi, beberapa perusahaan ini
organisasinya kartel, membentuk satu kayak misalnya OPEC itu ada ya, OPEC itu adalah Organization of Petroleum Exporting Countries ya, OPEC ya, OPEC sorry, itu sebuah kartel, jadi suatu asosiasi organisasi perusahaan-perusahaan yang mengeksportir minyak, mereka bersepakat punya pertemuan tahunan untuk bersepakat harganya berapa, produksi berapa, itu adalah suatu kartel ya. Kartel itu adalah jaringan perusahaannya tadi disebut kartel. Tindakannya untuk bersepakat di harga dan kuantitas tertentu, kolusi namanya ya. Jadi untuk kolusi nggak perlu kartel. Ya, nggak perlu kartel untuk ya satu putaran tahun ini kita berkolusi ya, tahun depan enggak kayak gitu. Tapi kalau udah ada kartel, pasti kartel itu dibangun atas dasar kesepakatan akan kolusi-kolusi gitu ya. Oke, sekarang itu yang pertama kan dia bisa berkolusi, tapi juga bisa self interest, tiap-tiap perusahaan bersaing. Ya, nggak bersepakat tapi saling mengejar kepentingannya sendiri-sendiri ya. Nah, kalau perusahaan itu berkompetisi, ya, kalau kolusi kan ini kan hasil kolusi ya. Nah, tapi kalau misalnya kemudian ada yang mengkhianati kesepakatan, misalnya AT&T mengingkari perjanjian, ya, terus dia harusnya kan kita sepakat AT&T dan Verizon tadi dua-duanya produksi di sini kan. Tapi kalau misalnya si AT&T nakal, aku mau dapat untung lebih gede aku tak produksi lebih banyak. Dia mengingkari perjanjian, dia tahu dia naikin dia ke 40, 10 unit lebih tinggi daripada kesepakatan awal. Ya, apa yang terjadi? Maka output industri yang tadinya di awal disetting agar 60 ya kan, 30 sama 30, sekarang jadinya karena ini jadinya 40 tambah 30, 70 jadinya. Ya, 70 berarti di sini. Nah, di 70 di sini. Instead of di sini. Ya. Akibatnya harga akan terbentuk sebesar ini. Nah, ya. Berapa kemudian keuntungan masing-masing? Berarti keuntungan masing-masing ada nggak di sini ya? Nah, ini kita lihat ya. Ya, oke. Kita lihat. Jadi kan AT&T mengingkari perjanjian ya, memproduksi 40, maka kuantitas di industri jadi 70, harganya 35 ya kan ini ya. Maka keuntungan AT&T ialah 40 dikalikan selisih harganya tadi ya kan, 40 unit ini kan 35 kan ya. Keuntungan tambahannya kan tadi kan sepakatnya kan di harga 60 kan, di harga 60 kan berarti kan dia harganya ialah 15 unit lebih tinggi kan, profitnya 15, 30, 35 dikurangi 10, 35 dikurangi ya kok 1000 ya, 1000 nih harusnya keliru nih, 35 kali 10 15 kan, 5 ya, 5 40 dikalikan 70 ya, 70 40 kalikan 35 kan, 35 ini 25 kan, 25 kalikan 40 1000. Kenapa kok 25? Soalnya kan dia lebih murah ya, lebih murah, kan dia kan harganya 40 kan ya, terus jadi 35 ini dikurangi sama 10. Kenapa dikurangi 10? Karena marginal cost-nya tadi ya, marginal cost-nya ya, marginal cost-nya kan tadi berapa, 10 apa namanya, 10 unit kan, 10 apa tuh marginal cost-nya kan tadi kan apa namanya 10 MC kan sama dengan 10 kan ya, MC kan sama 10 ya kan, karena ini kan nggak ada fixed cost kan,
Artinya tiap tambahan produksi itu akan menambah kos sebesar 10. Ya kan? Jadi ini apa namanya? TR dikurangi AC dikurangi sama kok AC sih? Harga. Jadi kita mau tahu profit itu kan ya. Profit itu kan profit itu kan didapat dari apa namanya? Price dikurangi AC ya kan? Kalikan sama quantity ya kan. Nah, kuantitinya si ENT kan ini 40 kan. Dia mengkhianati harusnya produksi 30, dia 40. Nah, maka P dikurangi AC. P-nya kan yang baru kan karena dia berproduksi di sebesar 30, sedangkan Verizon masih setia di 40, jadi akan jadi 70. Di industri akan jadi harga 70. Ya, instead of 60 karena si AT&T mengkhianati dengan produksi 40 sedangkan si apa namanya? Si Verizon nggak tahu kan dia tetap di 40 ya kan. Jadi si Verizon tetap 30 ya. Verizon tetap 30 ya kan. Harusnya kan 30 tambah 30 kan 60 tapi si IT mengkhianati di 40 maka total kuantitinya di industri adalah 70. Nah, kalau kuantitinya industri 70 maka harganya adalah 35 ya kan. Maka kita menghitung keuntungannya Verizon 35 dikurangi sama ya kan price kan ya. Sama AC. Nah, average cost-nya berapa? Karena tadi ini fixed cost-nya sama dengan 0 ya. Jadi cuma ada cost dari variabel aja sebesar 10 unit tadi kan MC sama 10 kan. Jadi 35 jadi per unit produksi itu mendapatkan average revenue ya kan kemarin bahas ya P sama dengan AR itu berlaku di semua industri. Jadi revenue per unit adalah 40 dikalikan sama revenue per unit adalah harga barang itu sendiri. Jadi revenue per unit AR-nya adalah 435. AR-nya atau price-nya 35. Nah, AC-nya average cost-nya ialah marginal cost ya sebesar 10 karena tiap tambahan 1 unit ya itu akan menambah cost sebesar 10. Nah, kalau sedangkan dari 1 unit itu mendapatkan revenue sudah 35. Oke, 35 kurangi 10 sama dengan 25. 25 kalikan 40 1000. Inilah 1000 adalah keuntungan dari AT&T ya. Kayak gitu. Sedangkan apa namanya si Verizon tadi kalau dia nggak tahu, dia tetap produksi di angka 30, maka 30 dikalikan 35 dikurangi 10 karena dia harga pasar ingat, harga pasar terbentuk dari kuantiti. Kalau kuantitinya semakin besar, harganya jeblok, kuantitinya sedikit, harganya mahal, ya kan? Nah, jadi mereka menghadapi harga pasar yang sama, yaitu di 35 karena sudah terjadi kuantitinya 70 ya kan. Jadi 35 kurangi 10. Berarti kalau gitu dia dapat keuntungannya berapa? 30 kalikan 25. 30 kalikan 25 berarti 750. Iya. 30 ya kan. 25 kalikan 30 ya kan. 15 ya 750 ya. 750 bayangkan. Padahal tadi sebelumnya kalau mereka bersepakat masing-masing dapat 900. Sekarang karena AT&T berkhianat dia dapatnya 1000 lebih gede dan Verizon dapatnya 750 lebih kecil karena pengkhianatan AT&T. Nah, kalau kita ngomongin soal ekonomi kan agen akan berusaha untuk memaksimasi profit, ya kan? Maka kalau seperti ini kondisinya, kalau kita pakai asumsi itu bahwa tiap agen akan memaksimasi profit, keuntungan untuk berkolusi lebih tinggi insentifnya daripada untuk berkolusi. Kalau dia curang, didapat untung yang lebih besar, ya kan? Nah, tapi kalau kemudian, kurang ajar ternyata AT&T produksinya di level 40. Apa namanya? Enggak di 30 menyalahi kesepakatan. Nah, maka dia juga saling mengingkari. Jadi masing-masing produksinya nambah 40. Nah, kalau kayak gini profitnya kuantitinya jadinya 80 kan 40 kalikan 2 kan. Jadi market quantity tadinya kan cuma yang 40 cuma si AT&T ya, si Verizon tetap 30 setelah sadar bahwa
dia ditipu ya, si AT&T nggak jujur, dia juga akan meningkatkan outputnya ke level yang sama seperti levelnya si AT&T di level 40. Jadi marketnya secara market kuantitinya jadi 40 tambah 40 80 di sini. Dia ke 80, harganya sebesar 30. Jadi jauh daripada kesepakatan awal. Kesepakatan awal kan maunya agar di ini kan di 40. Ya. Kemudian karena AT&T curang di level ini, kemudian dibalas sama ya karena AT&T curang jadinya harganya jadi kayak gini, ya kan? Terus Verizon tahu kalau AT&T curang, dia juga membalas jadinya segini. Jadi harga yang terbentuk jadinya jauh dari harga volusi awal 40, jadi 10 poin lebih rendah. Ya. Nah, kalau seperti ini, berapa keuntungan di level industri? Ya 30 kalikan 80. Jadinya 240 kan? Ya, 240. Nah, jadi kan dikurangi 10 ya, dikurangi dulu ya. Harga 30 ya keuntungan buat revenue buat industri adalah 8 kali 3 240. Nah, kalau kita ngomongin soal profit, tiap perusahaan dapat berapa? Karena tiap perusahaan produksinya 40, ya kan? Harganya terbentuk di 30, ada cost per unitnya 10. 30 kurangi 10 20. 20 kali 40 800. Nah, ini keuntungan tiap perusahaan 800, ya. Jadi kita ulang lagi di awal tuh ada kesepakatan untuk saling berkolusi. Jika kolusi itu dipenuhi, maka tiap perusahaan akan dapat seharusnya 800. Tapi ternyata AT&T curang, dia mencurangi kesepakatan produksi lebih banyak dari harusnya 30 ke 40, dapatnya 1000, ya, lebih tinggi daripada hasil kolusi, ya. Sedangkan karena kecurangan ini si Verizon cuma dapat 750 daripada seharusnya dapat 900. Begitu dia tahu dia dicurangi, produksi berikutnya dia ngegas ke kuantiti yang sama dengan AT&T, dapatnya 800, ya. Jadi buat si Verizon lebih untung nih kalau aku juga ikut mengkhianati kesepakatan 800. Tapi buat si Verizon lebih untung daripada dia dicurangi, dia lebih untung. Untungnya sebesar 50, lebih tinggi 50 dolar. Buat si AT&T tadi dia hasilnya dia curang dengan mendapatkan keuntungan 1000, lebih besar 100 unit daripada kalau mereka berkolusi, dia drop menjadi 800, ya. Dari 1000 menjadi 800, kehilangan 200 dolar dari keuntungan sebelumnya. Nah, kedua perusahaan end up dengan profit lebih rendah daripada seandainya mereka bersepakat. Nah, itu susahnya mempertahankan kesepakatan dalam oligopoli karena keuntungan untuk mencurang, ya, itu lebih gede daripada bersepakat. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat dari kolusi dan self interest, ya. Jadi kedua perusahaan akan lebih baik, ya, kondisinya secara profit maksudnya, ya, jika tetap pada perjanjian kartel. Kalau tetap janji dalam kolusinya lebih untung buat kedua orang. Tetapi setiap perusahaan memiliki insentif untuk mengingkari perjanjian, ya. Jadi sulit bagi oligopoli untuk membentuk kartel dan menghormati perjanjian mereka. Itu susah, ya, karena ada insentif, ya, keuntungan lebih tinggi kalau berhasil curang, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada insentif nggak untuk kemudian menaikkan lagi lebih besar lagi? Tadi kan sama-sama stop di angka 40. Apakah ada insentif nggak buat AT&T untuk lanjut meningkatkan 10 unit lagi? Atau si Verizon, mungkin gantian si Verizon yang mungkin ada nggak keuntungan buat Verizon untuk lari dari angka 40. Wah, tadi kan si AT&T sudah 40, aku kejar 40, sekarang gantian aku yang mau ngejar tambahan produksi ke 50. Ada nggak keuntungan dari situ? Kita lihat, ya, apa yang terjadi. Kalau tadi kan kalau dua-duanya 40, ya, karena sama-sama mengingkari, membalas dengan kuantiti yang sama, dia akan masing-masing dapat 800, ya kan?
Kalau misalnya AT&T lebih lanjut ya, misalnya dia aku sedang dikejar nih sama si Verizon sama-sama 40, dia naikkan 50, apa yang terjadi? Maka kuantitas di pasar jadinya 90 ya kan? Karena 50 tambah 40, asumsinya si Verizon masih stuck di angka 40 ya. Jadi jadi memutuskan secara independen naikkan 10 unit lagi jadi 90. Nah, kalau kuantitinya 90, maka harga yang terbentuk ialah 25 ya, 25. Nah, untungnya AT&T 50 quantity kalikan price minus MC, price atau price minus AC ya, AC sama dengan MC. Yaitu adalah 25 dikurangi 10. Jadinya itu 15 kali 50 750. Nah, lebih rendah ya. Tadi dapat 800, sekarang dapat 750. Rugi kan, kembali lagi kan, asumsinya adalah para perusahaan di sini rasional, ini mencoba untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Tadi kan kenapa kok AT&T ada mencurangi kesepakatan? Karena ada insentif, dia bisa dapat keuntungan yang lebih besar kalau dia mencurangi kesepakatan, menaikkan produksinya. Ini kan kemudian ini kan 40 itu kan angka kesepakatan secara ketidaksengajaan gitu kan. Itu adalah equilibrium yang jadi karena si Verizon pengen membalas kecurangannya si AT&T, dia produksi dengan produksi yang sama dengan si AT&T yang ngejar sebesar 40 ya kan. Di equilibrium sama-sama 40. Nah, di level itu ada keuntungan 800 untuk tiap perusahaan. Kalau AT&T kemudian ngegas lagi menaikkan kuantitas sebesar 10 unit, jadinya total jadi 50 unit instead of 40, maka total quantity buat industri adalah 90. Dengan price sebesar 90 ya, dengan karena kuantitinya dengan kuantiti sebesar 90 ya, karena tadi kan si AT&T untuk nambah 10 unit lagi, jadi dari 40 ke 50, karena jadi total quantity industri 50 tambah 40 90, harga yang terbentuk 25. Di harga ini ya si AT&T dapatnya cuma 750. Rugi ya kan, lebih kecil. Nah, maka sebagai sebuah entitas bisnis yang rasional, dia nggak akan menambah quantity buat apa kalau hasilnya lebih kecil ya kan dia mencoba untuk maksimasi profit. Ya udah di sini aja dia di angka produksi sebesar 50 unit 40 unit ya, jadi nggak nambah ke 50 karena itu hanya mengurangi profitnya. Jadi profit AT&T lebih tinggi saat Q 40 dibandingkan harus Q sama dengan 50. Hal tersebut juga berlaku untuk Verizon, sama juga. Kalau tindakan yang dilakukan Verizon sama aja, hasilnya tetap akan mencapai kuantiti sebesar 90 dan nanti akan dapat keuntungan tiap sebesar 750 buat si Verizon kalau dia quote on quote mencurangi kesepakatan informal di 40 tadi. Jadi nggak ada insentif nih, baik keduanya buat Verizon maupun buat si AT&T untuk naikkan lagi 10 unit ke angka kuantiti sebesar 50 gitu. Keluar dari zona produksi 80 ya tadi ya, yang 40-40. Itu ya, itu disebut dengan equilibrium untuk oligopoli ya. Equilibrium ini disebut dengan Nash equilibrium atau keseimbangan Nash. Jadi Nash equilibrium ialah kondisi di mana pelaku ekonomi dalam berinteraksi satu sama lain masing-masing memilih strategi terbaiknya. Menurut dia yang paling terbaik ya. Nah, diasumsikan bahwa semua strategi telah dipilih pada setiap pelaku ekonomi. Jadi maksudnya ini contohnya ya. Contoh duopoli yang memiliki equilibrium Nash ya, diasumsikan Verizon memproduksi Q40. Langkah terbaik AT&T ialah memproduksi juga sebesar Q40. Ya. Diasumsikan AT&T yang memproduksi 40. Langkah terbaik Verizon adalah memproduksi sebesar Q40 gitu. Jadi itu yang disebut dengan Nash equilibrium. Ya, dia nggak akan strategi terbaik yang diambil suatu perusahaan regardless tindakan yang diambil oleh lawannya ya. Kalau misalnya kan kalau dia misalnya Verizon
dia mengasumsikan bahwa Verizon curang, ya curang, maka dia sebaiknya produksi sebesar ini. Apa namanya? AT&T kalau mengasumsikan bahwa Verizon bahkan curang nih, dia akan 40. Kalau dia kejar di sini, dia dapatnya sebesar 750, ya kan? Kalau dia mengasumsikan nggak curang, dia untung, dapatnya 1000, ya kan? Kayak gitu, ya kan? Nah, kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi 40 adalah strategi yang terbaik gitu kan. Yang strategi terbaik. Jadi perilaku ekonomi berinteraksi satu sama lain, masing-masing memilih strategi terbaiknya. Nah, asumsinya bahwa si lawan juga memilih strategi yang terbaik gitu kan. Nah, gitu. Oke, ya. Itu equilibrium. Nah, ketika perusahaan dalam oligopoli secara individual memilih produksi untuk memaksimalkan laba, ya, memproduksi Ki ya lebih besar daripada. Jadi kalau kondisi equilibrium ini, equilibriumnya oligopoli akan Q-nya akan lebih besar. Ini salah ketik ya, lebih besar daripada pasar monopoli ya. Jadi equilibriumnya ketika kedua pihak sama-sama berkompetisi ya, bukan berkolusi, berkompetisi untuk memaksimalkan profit masing-masing, maka Q-nya, kuantitinya akan lebih banyak daripada monopolis. Dan harga, tapi walaupun lebih banyak, tapi kuantitinya masih kurang dari walaupun kuantitinya lebih banyak, kuantitinya tadi lebih kurang dari pasar persaingan sempurna untuk Q. Atau mau digambarkan jadi Q-nya pasar persaingan sempurna, perfect competition, itu lebih besar daripada Q-nya monopoli. Tapi Q-nya monopoli lebih besar daripada Q-nya ini sorry ini bukan keliru, saya salah dulu, maaf keliru. Jadi Q-nya apa tuh ketika ketika dia bersaing ya untuk maksimalkan laba ya, maka Q-nya pasar persaingan sempurna, Q-nya ini Q-nya monopoli, oligopoli dulu. Q-nya oligopoli dulu. Q-nya oligopoli, ini O. Duh, keliru. Maaf ya. Ini Q-nya oligopoli, ini Q-nya monopoli. Ya, jadi kalau dia memilih di pasar persaingan sempurna, kalau dia memilih berkompetisi, maka Q-nya oligopoli lebih besar daripada Q-nya monopoli. Tapi masih lebih kecil daripada kuantitinya pasar persaingan sempurna ya. Jadi kalau dia berkompetisi ya. Harganya, gimana dengan harganya? Harga pasar kompetitif, harga oligopoli, harga pasar persaingan, harga monopolis ya. Harganya dia ketika dia bersaing akan lebih kecil. Harganya pasar oligopoli lebih kecil, lebih murah daripada pasar persaingan monopoli. Tapi masih lebih mahal dibandingkan harganya si pasar persaingan kompetitif. Karena pasar persaingan kompetitif itu di P sama dengan MC ya kan. Ya jadi itu ya. Jadi harganya di tengah-tengah antara PC sama PM. Kuantitinya juga di tengah-tengah antara pasar persaingan sempurna sama monopolis. Oke. Oke, lanjut. Jadi teori of imperfect competition ya, kalau kolusif ya. Kalau dia jadi ada dua kemungkinan. Dia bisa non kooperatif ya, atau bersaing ya, atau dia bersifat kooperatif atau kolusi tadi. Kalau jadi kalau dia memilih untuk bersifat kooperatif, masing-masing perusahaan meminimalisasi kompetisi karena mau bekerja bersama-sama. Jadi ada kolusi ya, dua atau lebih perusahaan jointly secara bersama-sama set menentukan harganya atau outputnya dan membagi pasar antar mereka sendiri. Ya ini membentuk suatu kartel. Jadi kartel adalah suatu organisasi dari independent firm yang independen memproduksi produk yang similar, yang mirip, bekerja sama untuk menaikkan harga dan membatasi output ya. Kalau mereka kooperatif. Kalau non kooperatif tadi tiap orang bertindak untuk dirinya sendiri ya, tanpa ada suatu
explicit atau implicit agreement, kesepakatan eksplisit atau implisit dengan perusahaan lain, maka akan jadi price war, nah, perang harga. Jadi dua opsinya, kalau dia non kooperatif perang harga, ketika dia kooperatif kolusi, ya. Nah, perusahaan seringkali secara kolusi melakukan kolusi tapi yang sifatnya tacit, yang tidak secara formal gitu ya. Jadi refrain from menahan diri dari kompetisi, tapi without explicit, tanpa perjanjian yang eksplisit ya. Karena kalau price war rugi, keduanya rugi ya. Lebih menguntungkan ketika kolusi, tapi kolusinya juga nggak secara eksplisit ya, karena dilarang pemerintah juga. Jadi ya, jadi tadi kita bahas ya, kalau dia berkompetisi maka dia akan ini ketika non kooperatif atau non kooperatif atau persaingan, maka akan menghasilkan ini, ya kan, menghasilkan quantity dan output yang lebih gede daripada monopoli, lebih kecil daripada perfect competition, harganya juga lebih murah daripada monopoli tapi lebih mahal daripada perfect competition kalau dia kompetisi. Nah, kalau dia kolusif oligopoli, sepakat untuk menentukan harga dan kuantitas ya tertentu, maka ketika mereka bekerja bersama, joint force, price-nya akan sangat dekat dengan harga memonopolis ya, memonopolis pemain tunggal ya. Dan itu bisa memaksimumkan profit ya, memaksimumkan profit secara bersama-sama. Jointly profit maximizing price. Jadi kesimpulannya, ketika oligopoli berkolusi, maka seakan-akan dia itu adalah monopoli. Jadi harganya akan dekat atau sama dengan harga monopoli, kuantitinya juga akan dekat atau sama dengan kuantiti seorang monopolis ya, jika mereka bersepakat untuk berkolusi. Ya. Nah, ini sedikit aja review ya, bahwa peningkatan output itu memiliki dua efek, dan kita bahas ya minggu lalu ya. Output akan punya dua efek terhadap laba perusahaan. Output effect ya. Jika P lebih besar daripada MC, meningkatkan output akan meningkatkan profit. Itu adalah output effect ya. Price effect, meningkatkan output, meningkatkan kuantitas pasar yang akan mengurangi harga dan mengurangi laba pada setiap unit yang terjual ya. Jadi ada output effect, ada price effect. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, kita ngomong soal ukuran oligopoli ya. Karena jumlah penjual dalam oligopoli meningkat, kalau maka efek harga menjadi lebih kecil. Ya. Pasar oligopoli seperti terlihat makin kompetitif dan P mendekati MC. Ketika ada penambahan jumlah penjual dalam pasar monopoli ya, efek harga makin kecil, pasar oligopoli semakin kompetitif, P mendekati MC, kuantitas pasar mendekati kuantitas yang efisien secara sosial, yaitu pasar persaingan sempurna. Nah itu ya, jadi itu adalah yang terjadi ketika terjadi peningkatan jumlah pemain dalam pasar oligopoli. Nah itu adalah manfaat lain dari perdagangan internasional. Jadi kalau misalnya kita pasar kita itu adalah pasar oligopoli, terus kita berdagang, berarti kan ada pemain baru nih, karena ada perusahaan asing yang bisa ikut bermain di pasar dengan melakukan import gitu kan. Nah ini akan menambah jumlah pemain. Akibatnya kalau jumlah pemain bertambah, pasar ini akan menambah jumlah pemain pasar, maka dia akan bergeser lebih mendekati ke pasar persaingan sempurna yang harganya lebih rendah, kuantitasnya lebih besar. Itulah manfaat lain dari perdagangan internasional. Selain manfaat yang lain ya, manfaat lain ya kita dapat variasi barang yang lebih besar, ya kan? Ada dapat harga karena kita bisa mengkonsumsi barang yang nggak ada sebelumnya dalam negara kita. Itu kan meningkatkan kesejahteraan konsumen karena pilihannya bertambah. Oke. Nah, ada suatu hambatan yang membuat
kolusi itu berjalan efektif. Yang pertama kali kolusi itu ilegal, ya, itu ilegal karena itu merugikan masyarakat. Yang kedua adalah perusahaan bisa mencurangi kesepakatan dengan memotong harganya untuk customer tertentu sehingga meningkatkan market share-nya, ya. Ini possible, ini mungkin ketika harga itu rahasia, ya. Barangnya terdiferensiasi. Ada perusahaan yang lumayan banyak, more than. Nah, jadi nggak terlalu sedikit. Jadi kan kalau terlalu sedikit kan jadi lebih gampang diawasi. Kalau semakin banyak kan semakin susah untuk mengawasi satu sama lain. Dan teknologi berubah secara rapid, secara cepat, ya. Oke, jadi pengalaman menunjukkan bahwa menjalankan kartel yang sukses, yang taat dengan kesepakatan itu difficult, susah, angel. Whether the collusion is explicit or tacit, meskipun dan itu terlepas dari apakah kolusinya bersifat eksplisit atau tacit atau yang implisit tadi, yang tahu sama tahu, jadi nggak ada perjanjian implisit. Contohnya adalah OPEC, ya. Silakan Anda baca OPEC, gimana OPEC itu jatuh runtuh karena itu tadi ada kecurangan, masing-masing pemainnya nggak setia dengan kesepakatan bersama. Oke, sedikit soal game teori. Jadi game teori ini ditemukan oleh John von Neumann di tahun 1903. Ini dia hidup di tahun, lahir di sini, meninggal di sini, ya. Game teori dapat Nobel tahun berapa ya? Saya lupa, tahun 2018 atau 18, 17, atau 16 ya. Jadi baru tahun 2000-an kok. Ini dapat Nobel akan pengembangan game teori. Ya, game teori menganalisis gimana dua atau lebih pemain memilih strategi yang pilihannya mempengaruhi satu sama lain, ya. Game teori ini memberikan suatu gambaran bahwa dalam situasi tertentu suatu strategi yang dipilih secara random, ya, bisa jadi adalah strategi yang terbaik, ya. A carefully chosen random pattern of behavior may be the best strategy, karena dalam beberapa kondisi tertentu behavior yang dipilih secara acak itu kadang-kadang bisa menjadi strategi yang terbaik, ya. The basic rule of game theory, aturan dasar dari game theory ialah you should choose your strategy. Anda harus memilih strategi Anda based on the assumption, berdasarkan asumsi that your opponents will act in their own best interest. Jadi Anda seharusnya mengambil strategi dengan asumsi bahwa lawan Anda akan mengambil tindakan berdasarkan interest mereka sendiri. Gitu. Apa sih sebenarnya interestnya dia? Kayak tadi kan soal AT&T dan Verizon tadi, ya. Jadi yang terbaik buat masing-masing individu ialah mengkhianati kesepakatan, their best interest, karena itu getting more profit than stay on collusion, ya kan? Nah, kalau Anda berangkat dengan asumsi bahwa tiap individu akan mengambil pilihan yang akan memaksimasi profit mereka sendiri sebagai individu, their own best interest. Nah, itu kamu mau milih apa? Jadi tindakannya diambil dengan asumsi bahwa lawan itu mengambil pilihan berdasarkan their own best interest dari mereka sendiri. Saya sebagai Verizon, saya akan berasumsi bahwa si AT&T akan ambil 40 karena dia akan mencoba untuk maksimisasi profitnya, karena untuk terus sepakat sama saya dia akan mendapatkan keuntungan lebih kecil. Jadi keuntungannya kepentingan dia adalah mengkhianati kesepakatan. Maka saya harusnya mengambil pilihan based on itu, based asumsi tadi. Tiap orang mengambil kepentingan yang maksimisasi their own interest. Oke. Ya, saya lanjutkan. Saya stop dulu di sini sebentar. Nanti saya akan lanjutkan di di video berikutnya, ya. Ini akan ada 2 video, tapi akan saya
upload sebagai satu video, saya merge gitu ya, karena saya ada acara jam 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.